Selanjutnya, kita masuk ke penyesuaian persediaan. Jadi, ada persediaan yang rusak atau yang hilang, entah hilangnya karena kecurian atau hilangnya karena menguap. Bisa aja kalau misalnya persediaan-persediaan yang bentuk-bentuknya bisa menguap, biasanya hilang. Dan itu si persediaannya perlu dihapuskan dan dinilai kembali sisanya. Atau bisa juga ternyata fisik persediaan yang ada tidak sesuai dengan catatan persediaannya. Entah bisa lebih besar atau lebih kecil. Nah, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian persediaan. Prosedur penyesuaian persediaannya bisa dilihat di sini contohnya. Misalkan tanggal 31 Maret 2007, satu unit persediaan printer HP ternyata rusak dan harus dikeluarkan dari persediaan. Kerugian ini dibebankan ke akun 6-1450 ke selisih persediaan. Nah, biasanya kerugian tersebut bisa dibebankan ke akun beban, bikin lagi akun. Ini di sini adalah selisih persediaan. Bisa juga dibebankan ke harga pokok penjualan. Itu tergantung dengan kebijakan manajemennya. Tapi kayaknya nggak relevan kalau misalkan masuk ke harga pokok penjualan. Karena nggak mungkin yang rusak ini dibebankan ke harga pokok. Nanti harga pokoknya jadi ngelonjak. Nah, sekarang kita masukin transaksi penyesuaian persediaannya tanggal 31 Maret. Masuknya ke inventory, just inventory. Lalu tanggal 31 Maret 2007, date-nya memornya adalah penyesuaian persediaan karena rusak. Item number-nya PT02. Nah, kuantitinya harus negatif karena ini mengurangi, jadi negatif 1. Lalu akunnya kita masuk akun 6-150. Tapi karena ini akunnya baru, kalian bisa bikin akunnya dulu. Bikin akunnya di new. Nah, kebetulan di sini saya sudah bikin duluan akunnya selisih persediaan. Jadi langsung use account aja. Tapi kalau misalkan kalian masih akunnya baru, jangan lupa pilih new untuk bikin akun baru. Seperti itu. Nah, setelah itu, kita bisa lihat jurnal yang terjadi dengan cara di keyboard Ctrl R. Nah, ini. Jadi ini kayak jurnal penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian sih sebetulnya. Kayak gitu. Nah, kalau udah, klik record. Nah, oke. Kita bisa lihat juga di sini transaksi jurnalnya. Betul nggak kayak tadi? Betul ya? Kita close. Lalu selanjutnya kita masuk ke retur pembelian dan penjualan yang sudah dibayar. Jadi biasanya kita bikin transaksi-transaksi secara kredit, lalu baru diretur, lalu setelah itu dilunasi, kayak gitu. Jadi uangnya belakangan. Tapi kalau di sini, gimana sih kalau misalkan retur pembeliannya udah dibayar gitu, udah dibayar baru retur, transaksinya sudah selesai tapi baru retur, baru ketahuan returnya, baru ketahuan rusak atau ada sesuatu yang salah. Nah, di sini contohnya adalah 10 Maret 2007, satu keping memori 512 dibeli dari PT Astrindo, kita retur dengan nota debit atau DN002 karena cacat, dan diterima pengembalian uang tunai. Nah, kalau nggak salah, PT Astrindo ini adalah untuk pembelian tanggal 3 Maret.
Mana 3 Maret? Yang kita beli. Nah, yang kita beli ini. Cuman sebelumnya kita dibayarnya secara kredit, bukan tunai. Karena di sini ada syarat pembelian 4/15 N/30, berarti itu secara kredit. Nah, sebelum kita retur yang sudah dilunasi, kita beresin dulu transaksinya. Kita bayar dulu transaksinya misalnya. Berarti bayar transaksinya, kita ke purchase, pay bill, lalu ceritanya kita bayar pakai apa ya? Mau pakai Bank Mandiri, boleh lah. Kita bayarnya pakai Bank Mandiri. Nah, ini kita masuk ke PT Astrindo, jadi ceritanya kita melunasi. Nah, mau melunasinya kapan? Mau melunasinya ceritanya tanggal berapa ya? Tanggal 9. Tanggal 9 bulan 3. 2007. Misalkan gitu. Lalu klik diskonnya. Karena kita masih masuk masa diskon, jadi ada diskonnya. Lalu kita masukin totalnya 24.161.280 yang sudah didiskon. Nah, bayar. Nah, oke. Kita bayar dulu ya, baru kita nanti retur. Sudah, kita klik record di sini. Berarti out of balance-nya udah ya. Oke. Nah, ini print letter atau print now, nggak usah di print lah. Kita cancel aja. Print letter kali ya, print letter aja. Nanti kapan-kapan di printnya si transaksi tersebut. Nah, oke, berarti kita udah bayar yang tadi. Selanjutnya kita bikin returnya. Tadi kan tanggal berapa? Tanggal 9 Maret kita bayarnya. Tanggal 10, ya baru tahu nih si memorinya cacat. Nah, baru kita retur tanggal 10 Maret. Caranya klik purchase, enter purchase, klik suppliernya, PT Astrindo. Nah, di sini udah nggak ada hutang lagi karena tadi kan udah kita lunasin tanggal 9 Maret. Use supplier. Date-nya tanggal 10 Maret 2007. Receive-nya karena ini mengembalikan barang berarti negatif 1. Item number-nya adalah si memori tersebut. Memorinya apa tadi? Item number-nya. Oh, ini. KE04. Use item. Ini sudah. Jurnal memonya boleh kita catat. Retur PT Astrindo. Nah, boleh kita tulis pembelian tanggal 3 Maret atau pelunasan tanggal 9 Maret. Terserah. Ya gitu. Oke, setelah itu kita klik record. Returnya udah. Terus kita langsung mengkoreksi jurnal. Jurnal untuk mengkoreksi pembelian dan hutang dagang. Oke. Kita ke purchase register.
Jangan lupa ininya kita klik. Retur and debit. Oke, ini masih ada, berarti belum kita sesuaikan, berarti kita harus sesuaikan jurnalnya. Sorot retur yang masih terbuka. Oke. Sesuaikan tanggalnya, tanggal 10 Maret. Oke. Ini yang tadi ya, kita close aja. Nah, kita langsung receive refund. Ini udah disorot, receive refund. Tanggalnya kita masukin tanggal yang tadi, tanggal 10 Maret 2007. Oke. Lalu apalagi isi deposito account-nya misalkan dibalikinnya ke cash. Kalau tadi dibayarnya ke Bank Mandiri terus dibalikinnya ke cash, itu nggak apa-apa sih. Kita klik use account. Lalu payment method-nya isi cash. Use method. Nah, udah gitu ini boleh debit di sini. Oke, setelah itu kita klik record. Nah, udah nggak ada si purchase retur and debitnya. Berarti kita sudah melakukan jurnal penyesuaian ke retur dan debitnya. Oke, itu untuk retur pembelian yang sudah dibayar. Gimana ke retur pembelian yang sudah dibayar juga? Nah, di sini ada contohnya. Jika terhadap penjualan yang sudah dilunasi, ternyata kemudian terjadi retur, maka kita harus mengembalikan uang. Prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Oke. Ini kita telusur dulu. Tanggal 13 Maret 2007 diterima retur penjualan atas penjualan tunai 1 buah komputer PC Elite P4 tertanggal 20 Januari 2007. Kita lihat dulu 20 Januari 2007 itu dia penjualan atau bukan. Kita lihat. Ini di transaksi yang sebelumnya. Tanggal 20 Januari. Oke, dijual secara tunai betul ya. Oke. Itu hanya memastikan aja sih 20 Januari. Jangan sampai seperti tadi ternyata dia belum dibayar. Nah, oke. Ini prosedur pembukuannya yaitu pengembalian uangnya ditransfer ke Bank Mandiri. Kita klik sales, enter sales, pilih suppliernya, customernya adalah tunai yang tanggal 20 Januari 2007 tersebut. Lalu isi purchase-nya atau purchase invoice-nya. CN02. Tanggalnya 13 Maret 2007. Lalu yang dikembalikan adalah 1 unit. Berarti negatif 1.
item numbernya. CR02. Harganya yaitu 7.150.000 sebelum PPN. Nah, untuk memastikan transaksi jurnalnya, kita lihat dulu transaksi tanggal 20 ini 7.150.000 sebelum adanya PPN. Kalau ada PPN berarti 7.865.000. Oke. Nah, ini sorry jadi gini. Oke. Sudah dipastikan 7.150.000 sebelum PPN dan uangnya sudah diterima. Nah, lalu kita isi jurnal memonya, yaitu untuk retur penjualan tunai tanggal 20 Januari 2007. Kita klik record. Nah, lalu jangan lupa penyesuaian setelah si retur. Caranya sales register, lalu jangan lupa tanggalnya disesuaikan. Di sini return and credit. Nah, ini sorot ininya, transaksinya yang tadi. Lalu klik pay refund. Nah, pay refundnya ini katanya penerimaan uangnya ditransfer ke Bank Mandiri. Berarti akunnya kita Bank Mandiri aja. Lalu sesuaikan tanggalnya. Mana tanggalnya? Tanggalnya tanggal 13 Maret 2007. Nah, amount-nya yang ini. Oke. Kenapa amount-nya jadi 7.865? Karena barangnya 7.150 ditambah dengan PPN-nya. Seperti itu. Kalau sudah, klik record. Nah, ini sudah selesai pengembaliannya. Oke. Selesai babnya.